Kita lanjutkan Bung Ginting. Kita lanjutkan. Melihat tadi apa yang disampaikan oleh Kaisang gitu kan. Jadi kalau kata Bang Kodari jangan samakan kemudian PSI dengan partai-partai lainnya maupun juga Kaisang di sana jika berada di dengan partai-partai lainnya begitu loh Bang. Ya, jadi dalam sejarah politik Indonesia kehadiran Jokowi ini adalah fenomena politik. Nah, kita lihat bahwa PSI itu memanfaatkan Jokowi efek Jokowi yang tingkat kepercayaan publiknya sekarang antara 60 sampai 80%. Nah ini ceruk ini yang akan diambil oleh PSI. Karena itu seperti saya bilang tadi, PSI casingnya mudah, tapi mesinnya ada mesin manula dalam hal ini Presiden Jokowi. Kita bisa lihat misalnya, ya. Misleading analisis ya. Ini analisa yang menyesatkan. Tadi PSI sudah mengatakan bahwa Kaisang itu bukan pohon yang bisa dipindah-pindahkan ke sana ke sini. Sebagai human political ya, dia punya pemikiran dan pilihan-pilihan sendiri. Tadi Presiden sudah mengatakan bahwa dia anak-anaknya punya kebebasan. Jadi kalau kita tarik terus lalu mencoba mengkompeta kompli antara Kaisang dengan aktor politik, itu justru memperkeruh ya keharmonisasi yang terjadi dalam politik. Bahwa kita demokrasi dalam kebebasan. Perjuangan sedang berusaha merangkul PSI ini. Bukan soal rangkul. Ketimbang konfrontasi, mau digandeng. Ya, semua orang kan punya analisis sendiri ya. Soal rangkul merangkul. Bukan di sini tempatnya ya, apalagi sesama jenis ya, ini bahaya juga ya. Nah, jangan ya. Yang penting adalah rangkulan politik Bang. Iya, rangkulan politik itu harus mesra ya, harus mesra dan harmonis ya. Jangan dimaknai harfiah ya Bang kita ya. Bukan, harus mesra dan harmonis ya, dan punya komunikasi yang berbeda. Dipecat. Enggak, artinya enggak ada itu mungkin di relawan bisa. Di relawan bisa itu. Di kan udah banyak yang dipecat-pecatin. Karena sikap pandangan politik berbeda. Tidak ada yang dipecat. Tidak ada yang dipecat. Yang ada adalah Budiman dipecat. Siapa? Budiman. Oh, tidak ada yang dipecat. Yang ada adalah ada orang-orang yang tidak ingin berlama-lama atau terlalu lama di PDI lalu dia keluar. Ya, dia keluar. Enggak, Budiman faktanya setelah itu dia ketika keluar. Iya, setelah dia keluar kan berapa hari kemudian itu partai dipecat. Politik gitu. Manapun punya kebijakan sendiri, punya regulasi sendiri. Dimanapun saja ada. Ya, ketika orang keluar dari regulasi, dari fatsun, berarti artinya dia sudah tidak berada lama-lama di sana. Jawabannya gampang. Artinya, beda Budiman, beda Kaisang. Oh gitu. Jadi satu anak presiden siapa tahu aja Gibran sama Pak Jokowi dipecat gitu loh. Kita nunggu itu. Biar Noel bisa belajar masuk ke dalam partai politik, tidak relawan terus gitu loh. Sehingga dia jadi memang pertarungannya adalah mengambil Jokowi efek itu bukan saja PSI, rebutannya adalah PSI dengan PDIP. Saya setuju dengan PDIP, terutama adalah di Jawa Tengah. Nah, kita bisa lihat ya, misalnya bagaimana setahun yang lalu PSI sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan juga Yeni Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, tapi kemudian apa yang dikemukakan oleh Grace misalnya, kami seperti tidak dianggap. Kemudian coba ketika Ganjar diambil oleh PDIP dalam deklarasi 21 April, nama PSI tidak disebut. Maka kemudian ketika Prabowo mengunjungi kantor PSI, komentarnya adalah partai besar, orang besar mau datang ke tempat kami. Sementara di sisi lain ada partai yang kalau bisa kami harus dipanggil dan harus merangkak-rangkak gitu. Ini artinya bahwa PSI itu gerah dengan PDIP dan PDIP sampai sekarang tidak menerima itu. Maka kalau kita lihat misalnya, ya boleh silakan. Begini, karena kultur di PSI itu adalah egalitarian ya. Ya. Artinya saya dengan ketua umum, mungkin kalau Mas Kaisang ini karena masih baru ya, jadi belum bisa saya komentari banyak. Saya dengan ketua umum itu sering bercanda-bercanda, bahkan kalau bahasa anak sekarang tuh celak-celakan bahkan gitu ya.
Jadi di PSI itu nggak kaku gitu, nggak hierarkikal. Bahasanya seperti itu ya. Sehingga begitu juga dengan bagaimana kami melihat dunia. Gitu. Kami melihat dunia itu ya Anda manusia, saya manusia, Anda partai politik, saya partai politik. Sehingga ketika ada orang yang menghargai kita, ada orang yang menghormati kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati. Balik gitu ya. Maka ketika kami diundang misalnya ya ke acara-acara yang kaitannya dengan deklarasi dukungan partai politik terhadap Pak Prabowo, menurut kami itu adalah wujud penghormatan kepada kami. Sebagai wujud mutual respect kami kepada mereka, kami akan selalu datang. Apabila Mas Ganjar Pranowo mengundang kami, saya hakul yakin kami pasti akan datang. Kami pasti akan datang. Berarti nanti dampak dari Pak Prabowo datang ke tempat bro, berarti PSI kemungkinan besar untuk dukung Prabowo dong. Bagaimana ulang lagi? Bentuk pengakuan eksistensi. Ya. Kan kemarin Pak Prabowo datang tuh hadir. Ya. Memberi sebuah penghargaan yang luar biasa. Betul, untuk PSI. PSI sebagai kader partai muda. Nah saya yakin dengan sikap bro yang tadi itu, saya yakin nanti nggak lama lagi PSI jangan-jangan mendukung Pak Prabowo. Waduh, ya. Ya kan? Jadi, Sebentar, saya ingin. Bang Noel, memang harus kita akui ya bahwa ikatan emosional kami ya dengan Pak Prabowo, dengan Partai Gerindra, dengan teman-teman di Gerindra ya termasuk juga Bang Habib itu sangat baik sekali. Tentu ya.